Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama Syalika Rusma Al-Fatihah, kedua Friska Nurlismaniar, ketiga Zulfia Salsabila. Kami akan membahas mengenai prinsip penyusunan perencanaan pembelajaran dan tujuan penyusunan perencanaan pembelajaran. Pertama, prinsip penyusunan perencanaan pembelajaran yang di dalamnya ada kriteria. Yang kedua, tujuan penyusunan perencanaan pembelajaran. Prinsip penyusunan perencanaan pembelajaran. Menurut Jaya tahun 2019 menyebutkan beberapa prinsip perencanaan pembelajaran, yaitu yang pertama, tujuan dan sumber harus jelas lebih dahulu sebelum kita membuat perencanaan. Dalam merancang pembelajaran, tugas guru adalah merumuskan tujuan pembelajaran beserta materi pelajarannya yang mencakup 3 aspek, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotor. Yang kedua, masing-masing dari komponen dalam perencanaan pembelajaran harus saling membantu atau terkait dalam pencapaian tujuan, sehingga dapat menghindarkan kegagalan dalam pembelajaran. Yang ketiga, proses yang ditempuh memungkinkan untuk melakukan koreksi terhadap kemajuan, seperti menganalisis kebutuhan belajar dan menyatakan tujuan serta kendala. Yang keempat, perencanaan pembelajaran harus didesain sedemikian rupa, sehingga dapat sejalan dengan kegiatan lainnya, bisa memanfaatkan teknologi dan informasi. Hal ini untuk mempermudah peserta didik dalam pembelajaran. Kelima, tidak satupun komponen atau prosedur dapat dirubah tanpa menimbulkan pengaruh terhadap komponen atau prosedur lainnya. Keenam, koordinasikan kebutuhan lainnya seperti tenaga, biaya, fasilitas, peralatan, dan waktu melaksanakan rencana pembelajaran untuk tercapainya tujuan. Dengan ini, guru bisa memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada dengan baik dan efektif. Ketujuh, nilailah hasil belajar siswa berdasarkan tujuan hasilnya untuk merevisi dan menilai setiap fase dari rencana yang memerlukan penyempurnaan, sehingga bisa memberikan penguatan, pengayaan, dan remedi. Kemudian ada kriteria penyusunan perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran disusun sebagai sebuah pedoman dalam pelaksanaan suatu proses pembelajaran. Dalam hal ini, guru perlu memperhatikan kriteria yang menjadi dasar penyusunan perencanaan pembelajaran. Sanjaya mengemukakan bahwa terdapat beberapa kriteria dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang meliputi: pertama, signifikasi. Signifikasi atau kebermaknaan merupakan sebuah nilai yang dimaksudkan agar perencanaan pembelajaran dapat bermakna, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan efektif dan efisien. Perencanaan pembelajaran tidak hanya ditempatkan sebagai pelengkap saja. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan proses pembelajaran, guru hendaknya berpedoman pada perencanaan pembelajaran yang telah disusunnya. Kemudian relevan. Nilai relevansi dalam perencanaan pembelajaran adalah bahwa perencanaan pembelajaran yang disusun memiliki kesesuaian baik antara internal maupun eksternal. Kesesuaian internal merupakan kesesuaian dengan kurikulum yang berlaku, sebab kurikulum merupakan sumber dari penyusunan perencanaan pembelajaran. Kurikulum merupakan sumber dalam menentukan tujuan yang harus dicapai, materi dan bahan ajar yang harus dipelajari siswa, dan lain sebagainya. Kesesuaian dengan eksternal bertujuan agar penyusunan perencanaan pembelajaran dapat memiliki kesesuaian dengan kebutuhan siswa, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan siswa seperti minat, bakat, gaya belajar, dan lainnya menjadi sebuah pertimbangan dalam menyusun perencanaan pembelajaran. Kemudian ada kepastian. Nilai kepastian ditujukan agar penyusunan perencanaan pembelajaran dapat menentukan atau memastikan sebuah alternatif pembelajaran dari banyaknya alternatif yang dapat digunakan. Sebab pada prinsipnya, perencanaan pembelajaran adalah sebuah pedoman. Sehingga dalam perencanaan pembelajaran harus memuat langkah-langkah yang sistematis
dan sesuai dengan strategi yang telah dirumuskan. Hal ini ditujukan agar guru dapat meminimalisir kejadian-kejadian di luar rencana. Selanjutnya yang keempat, adaptabilitas. Perencanaan pembelajaran yang disusun hendaklah bersifat fleksibel dan tidak kaku. Jika sebuah perencanaan pembelajaran hanya dapat diimplementasikan ketika memenuhi syarat tertentu dan tidak dapat dilaksanakan ketika tidak memenuhi persyaratan yang ada, maka perencanaan pembelajarannya seperti itu sifatnya kaku, sebab harus memenuhi persyaratan khusus agar dapat diimplementasikan. Oleh sebab itu, perencanaan pembelajaran hendaknya disusun agar dapat diimplementasikan dalam berbagai keadaan dan kondisi, sehingga dapat digunakan oleh setiap orang yang akan menggunakannya. Kemudian, kesederhanaan. Kesederhanaan dalam perencanaan pembelajaran ditujukan agar perencanaan pembelajaran yang disusun mudah dipahami dan diimplementasikan. Perencanaan pembelajaran yang rumit dan sulit dikhawatirkan tidak dapat difungsikan dengan optimal sebagai sebuah pedoman bagi guru dalam mengelola pembelajaran. Dan yang terakhir ada prediktif. Perencanaan pembelajaran yang baik perlu memiliki daya prediksi yang kuat. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembelajaran dapat menggambarkan suatu hal yang mungkin terjadi dalam proses pembelajaran. Nilai prediktif ini cukup penting agar guru dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi selama proses pembelajaran. Tujuan perencanaan pembelajaran. Secara garis besar, perencanaan pembelajaran itu bertujuan untuk mengarahkan dan membimbing kegiatan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Dan tujuan utama perencanaan pembelajaran adalah untuk mencapai tujuan khusus dan materi dalam kegiatan pembelajaran. Seperti yang dikemukakan oleh Sagala, yaitu tujuan perencanaan bukan hanya penguasaan prinsip-prinsip fundamental, tetapi juga mengembangkan sikap yang positif terhadap program pembelajaran, meneliti dan menemukan pemecahan masalah pembelajaran. Secara ideal, tujuan perencanaan pembelajaran adalah menguasai sepenuhnya bahan dan materi ajar, metode dan penggunaan alat dan perlengkapan pembelajaran, menyampaikan kurikulum atas dasar bahasan dan mengelola alokasi waktu yang tersedia, dan membelajarkan siswa sesuai yang diprogramkan. Secara umum, tujuan perencanaan pembelajaran adalah sebagai berikut. Pertama, supaya proses belajar mengajar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Yang kedua, supaya tenaga pendidik atau calon tenaga pendidik dapat menjadi tenaga pendidik yang profesional, khususnya dalam mendidik dan memberikan pengajaran kepada peserta didiknya. Dan yang ketiga, agar di dalam proses belajar mengajar diperoleh hasil yang baik, oleh karena itu harus menggunakan cara yang baik pula. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan perencanaan pembelajaran memungkinkan guru untuk memilih metode mana yang dapat digunakan dan sesuai dengan pembelajaran yang mengarah dan mencapai tujuan yang telah dirumuskan ketika mengajar. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.